Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Wah, tak terasa nih, kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Segala persiapan dilakukan demi menyambut hari kemenangan ini. Ada satu makanan yang tak pernah absen di meja. Ya, biskuit Kongguan. Ngaku deh, kaleng dengan dominasi warna merah ini selalu ada di meja. Terlepas apakah isinya biskuit atau rengginang. Kehadiran biskuit Kongguan di meja saat lebaran seakan sudah menjadi tradisi sejak bertahun-tahun lalu. Namun, yang harus kamu tahu, biskuit ini ternyata menyimpan banyak fakta unik dan menarik loh. Pasti di antara kalian banyak juga kan yang bertanya-tanya mengapa gambar pada kaleng Kongguan hanya terdapat seorang ibu dan 2 anak. Lalu, ayahnya kok menghilang? EDM Ilmu Pengetahuan Umum akan membahas fakta-fakta menarik tentang Kongguan yang belum diketahui oleh orang banyak. Yuk simak bareng fakta-fakta lainnya. Awal mulanya, perusahaan biskuit legendaris ini bernama Kongleng yang didirikan oleh Chow bersaudara dari Cina. Biskuit Kongguan, biskuitnya lebaran yang selama ini kita anggap produk asli di Indonesia, ternyata kita salah besar. Kongleng merupakan cikal bakal Kongguan yang didirikan oleh 2 bersaudara asal Cina, yaitu Chow Kokeng dan Chow Chohan. Awalnya, kedua saudara ini bekerja di sebuah perusahaan biskuit milik Tan Kahke bernama Kian Eik. Karena kinerja Chow Chokang bagus, ia pun diangkat menjadi kepala pengawas. Ketika Jepang datang menginvasi Singapura, Chow bersaudara pindah ke Malaysia, lantas mendirikan pabrik biskuit Kongleng. Sayangnya, ketika produksi biskuit sedang tinggi-tingginya, persediaan tepung dan gula di Malaysia habis. Akhirnya, Chow bersaudara kembali ke Singapura untuk mendirikan kembali pabrik biskuit dengan nama Kongguan. Nah, Kongleng inilah bisa dikatakan sebagai cikal bakal Kongguan yang kita kenal saat ini. Kongguan sudah berdiri di Singapura sejak 1947, lalu beredar di Indonesia sejak 1971. Perlu kalian ketahui bahwa ketika Chow bersaudara mendirikan pabrik biskuit Kongguan di Singapura, mereka tidak memiliki mesin pembuat biskuit. Mereka hanya menemukan mesin pembuat biskuit yang sudah hancur akibat perang selama Jepang menduduki Singapura. Gak kehabisan akal, mereka pun membuat mesin pembuat semi otomatis yang dibantu oleh sebuah sepeda untuk menjalankan biskuit di atas conveyor menuju oven batu bara. Sebuah usaha yang sangat menarik ya. Akhirnya usaha mereka nggak sia-sia. Penjualan meningkat otomatis membuat produksi meningkat pula. Maka secara resmilah berdiri Kongguan Factory Biscuit Limited pada tahun 1947 di Singapura. Dan untuk pabrik biskuit Kongguan di Indonesia sendiri baru berdiri sejak tahun 1971. Setelah itu disusun sebuah kerjasama dengan perusahaan camilan asal Australia, Arnott's. Dari kerjasama inilah, Kongguan menghasilkan produk biskuit dengan berbagai macam varian, di antaranya wafer, biskuit, dan stick wafer. Yang selanjutnya, keluarga yang terlukis pada kaleng Kongguan di dunia ternyata benar adanya. Gambar ini dilukis oleh Bernardus Prasetyo. Nah, untuk poin yang satu ini, seringkali gambar sebuah keluarga pada kaleng Kongguan menjadi bahan pertanyaan. Bahkan dijadikan meme lucu hingga viral di berbagai media sosial. Tapi, kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya gambar keluarga tersebut memang benar adanya di dunia nyata? Jadi, gambar Kongguan dilukis oleh orang Indonesia bernama Bernardus Prasetyo, pria asal Bandung, pada tahun 1971. Ide gambar ini bukan murni dari Bernardus, tapi sudah ada sketsa yang disediakan perusahaan Kongguan untuk kemudian diselesaikan oleh Bernardus. Menurutnya, keluarga Kongguan adalah keluarga harmonis. Ayahnya tidak terlihat dalam gambar karena dia sedang memotret keluarga yang disayanginya. For your information, ternyata nama Kongguan Biscuit atau KGB ada hubungannya dengan kode intelijen di Rusia. Kok bisa ya? Untuk poin ini akan sedikit mengejutkan bahwa pada era 60-an kata Kongguan Biscuit atau KGB menjadi kode rahasia intelijen di Moskow, Rusia. Dikutip dari buku seri buku Tempo, Nyoto peniup saksofon di tengah prahara.
yang ditulis oleh tim buku Tempo mengatakan bahwa pada era 60-an ada seorang bernama Nyoto, teman dekat dari Aidit yang pro terhadap paham komunis di Moskow, Rusia. Nyoto yang sudah beristri mempunyai hubungan dekat dengan seorang penerjemah bahasa asal Rusia bernama Rita. Ketika Nyoto berkunjung ke Rusia, ia harus menggunakan kode rahasia KGB yang berarti Rita harus menemaninya selama di Rusia. Kisah skandal asmara Nyoto dan Rita tercium oleh Presiden Soeharto dan kala itu Rita menjadi wanted people yang diyakini sebagai agen intelijen rahasia Rusia. Oleh sebab itu, Rita tidak pernah datang ke Indonesia sehingga jika Nyoto ingin bertemu dengannya, haruslah terbang ke Moskow. Hingga akhirnya, catatan kisah Nyoto dan Rita menjadi sisi asmara dari kelamnya paham kiri yang ada di Indonesia. Wafer selalu menjadi rebutan. Dalam satu kaleng kongguan terdapat berbagai bentuk dan rasa biskuit serta wafer yang ditata sedemikian rupa. Namun entah kenapa, wafer yang dibalut dengan kemasan tersendiri paling ditunggu-tunggu dan selalu dijadikan rebutan. Alasannya wafer ini hanya ada 2 bungkus dan letaknya tersembunyi di paling bawah. Selanjutnya selalu berakhir dengan isian rengginang. Orang Indonesia memang terkenal kreatif, termasuk urusan pemanfaatan barang bekas. Seperti halnya dengan kaleng kongguan, bila biskuitnya sudah habis, orang Indonesia tetap akan memanfaatkan kaleng kosong tersebut dan mengisinya dengan rengginang. Rengginang sendiri merupakan jenis kerupuk tebal yang terbuat dari nasi atau beras ketan yang dikeringkan, lantas digoreng. Inilah yang seringkali membuat para tamu di PHP. Sudah berharap dapatnya biskuit kongguan, begitu dibuka, ternyata isinya rengginang. Nah, teman-teman, sekarang sudah tambah tahu kan fakta-fakta unik lain biskuit kongguan yang jarang kita ketahui. Kalian ada pengalaman menarik apa nih dengan calling ini? Tulis di kolom komentar ya. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.